Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ayah, Bunda. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita diberi kesehatan ya hari ini. Mudah-mudahan Ibu, Ayah, Bunda yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang tidak terukur. Kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat. Kita doakan untuk keluarga kita, saudara kita, atau orang-orang terdekat kita yang sedang sakit. Semoga mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan menjadi kifarat dosa. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Ayah Bunda, hari ini kita akan sosialisasi terkait susur pulau. Yang insya Allah susur pulau ini akan kita adakan di bulan Oktober. Tanggalnya nanti akan dijelaskan lebih jelas. Nanti kita mulai aja ya Ayah Bunda dengan pembacaan basmalah. Kita buka acara sosialisasi ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini nanti akan dijelaskan tentang apa aja kegiatan anak-anak nanti di pulau, di acara susur pulau. Ada apa aja yang dibawa nanti sama anak-anak, perlengkapan anak-anak, dan pembiayaan anak-anak. Kita awali aja langsung ya Ayah Bunda, yaitu akan ada sambutan dari kepala sekolah, yaitu disambutkan dari Bu Ria. Kepada Bu Ria dipersilahkan. Terima kasih Bu Sipo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar ya, jelas. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah, Bunda pada siang hari ini? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan, alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Ayah Bunda yang hari ini menyempatkan nih waktunya hadir dalam sosialisasi susur pulau. Nah, tadi sudah ada info dari Bu MC ya, Bu Siho, bahwa susur pulau ini akan diselenggarakan di bulan depan atau bulan Oktober gitu. Nah, mungkin Ayah Bunda juga sudah pernah melepas sebelumnya tahun kemarin ya, ada ekspedisi susur goa. Mungkin kalau kemarin itu hanya 3 hari ya, kalau tidak salah. 3 hari atau 3 hari ya. Namun untuk susur pulau kali ini biasanya waktunya lebih lama nih ya Bunda. Jadi yang pertama sih mohon keriduannya pada Ayah Bunda untuk melepas sementara Ananda ini untuk menjelajahi pulau ya kalau sekarang ya. Kalau kemarin gua mungkin itu penggantinya pendakian harusnya ke gunung, namun untuk kali ini kita ke lautan ya. Nah, tujuannya apa sih Ayah Bunda? Mungkin banyak ya tujuan dan manfaat dari susur pulau, tapi yang pasti untuk Ananda ini pertama melatih kemandirian, kedua leadership-nya udah pasti gitu ya, dan terutama soft skill nih Ayah Bunda. Mungkin yang biasanya kalau tidur, makan, segala macam gitu ya, nggak harus masak dulu, terus
kamarnya sudah diberesin misalnya sama mbaknya gitu. Namun untuk kali ini mereka di alam bebas, terus harus masak sendiri, udah gitu nyiapin tempat tidurnya, dan itu pun di tenda gitu ya. Walaupun mungkin nanti kita akan ada kegiatan di Pulau Harapan, yaitu kita ada di homestay. Nah itu lebih enak. Itu rewardnya lah kalau untuk pulau tuh rewardnya ada di homestay, karena biasanya homestay itu ada AC-nya ya Bunda ya, sama lah kayak di rumah gitu. Namun kita akan tetap adakan juga di pulau yang memang mereka itu memasang tenda gitu, terus masak sendiri gitu ya. Nah, itu Ayah Bunda. Nah, terkait keikhlasannya nih Ayah Bunda untuk melepas Ananda itu, yang pertama ini pasti akan ada kangen nih, gitu ya. Terus, Bu Guru gimana pasti gitu ya. Ada yang, aduh nggak kuat deh, WA gurunya aja deh walasnya gitu ya. Bu Guru, anak saya udah makan belum gitu ya. Terus Pak Guru gimana, sehat? Nah, insya Allah itu akan ada waktunya ya diatur oleh kami tim acara, terutama nanti wali kelas mungkin akan menginfokan misalnya di malam nih, kalau malam kan ada itunya ya, biasanya ada waktu untuk istirahat gitu ya. Nanti wali kelas bisa dijadwalkan jam berapa nih barengan gitu. Karena grupnya cuma satu ya, kalau tidak salah dengan orang tua. Satu apa dua? Satu ya, gabung. Jadi nanti siapa misalnya Pak Guntur atau Bu Dela yang bertugas untuk menginfokan atau men-share nih, share foto gitu. Biasanya mana nih fotonya, mana nih gitu ya. Mungkin akan share foto gambaran umumnya saja. Misalnya, oh sekarang alhamdulillah lagi sholat, misalnya sholat subuh misalnya gitu ya. Ya nantilah itu diinfokan oleh wali kelas. Jadi mohon ayah bunda bersabar dan doakan Anandanya di sana. Insya Allah ketika ada urgent atau misalnya ada yang benar-benar sakit atau gimana, kita akan infokan. Namun untuk misalnya setiap detik, setiap menit itu kita mungkin akan fokus kepada kegiatannya, jadi tidak selalu update gitu. Namun per hari itu insya Allah akan kita update. Itu ayah bunda. Nah, ini kan rencananya itu dari tanggal 10. Nanti insya Allah dari tim acara akan dijelaskan jam berapa, terus teknis keberangkatan dan kepulangan seperti apa. Namun rencana kita tanggal 10 di malam hari, di hari Senin, malam Selasa berarti ya. Itu sampai nanti di hari Sabtu. Benar nggak Pak Guntur? Takut salah nih. Jadi kebanyakan ini tanggal gitu ya. Ada perubahan jadwal. Perubahan. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan. Nah, intinya 6 hari ya, 6 hari 5 malam. 6 hari 5 malam. 6 hari 5 malam. Ya gitu. Masih ada perubahan. Mohon maaf ya mungkin ayah bunda karena kan kita juga diskusi dengan pihak sananya, balainya juga terkait untuk misalnya penjadwalan kira-kira bisa apa tidak. Terus ada hal-hal lain misalnya teknis lah, misalnya tidak bisa di hari ini atau seperti apa gitu. Jadi mungkin ada perubahan. Tapi insya Allah sih setelah sosialisasi ini ada fiksasinya betul-betul gitu ya untuk jadwalnya. Nah, pasti ada nanya juga, Bu, ini gimana Bu cuaca gitu? Melihat kita nih Bogor hujan gitu ya. Pasti ini kalau misalnya ke laut kan dilihat ya cuaca ininya kan, hujan apa tidak gitu ya. Nah, ininya kita juga selalu diskusi gitu ya dengan pihak sana juga cuaca di sana karena memang suka berbeda gitu walaupun memang masih sama gitu ya masih di Jawa Barat gitu. Namun berbeda lah gitu ya cuacanya. Nah insya Allah lah mudah-mudahan yang penting doa kita semua semoga memang ekspedisi kali ini berjalan dengan lancar. Nah satu lagi ya Bunda mungkin terkait ini kan kita juga ada mengadakan di Pulau Harapan dan Pulau Penjaliran. Insya Allah di Pulau Penjaliran kalau tahun kemarin tuh pulaunya Pulau Papateo gitu ya. Kalau untuk tahun ini Pulau Penjaliran. Jadi nanti kita ada juga untuk
awalan dan akhiran gitu ada di Pulau Harapan. Nah, di situ kan ada homestay gitu ya, dan mereka juga tidak masak tapi makan sudah disediakan gitu, catering. Nah, mungkin ya Bunda juga sudah pernah gitu bahwa ada kegiatan yang memang penambahan biaya ketika misalnya ada yang menginap di misalnya biaya penginapannya gitu atau makannya gitu, nanti akan kita infokan. Nah, mudah-mudahan nanti apa namanya sesuai. Kalaupun memang tidak nih, misalnya ini terlalu tinggi, insya Allah kalau misalnya memang itu tidak terpakai gitu biayanya, akan kita kembalikan lagi kepada orang tua. Gitu ayah bunda ya. Apalagi ya, udah kali ya. Karena kalau kemarin itu diwajibkan membawa handphone anak-anak itu karena harus scan barcode untuk Peduli Lindungi ya. Namun untuk tahun ini tidak. Jadi mungkin nanti ada dari tim kami menjelaskan kenapa sekarang tidak mewajibkan gitu ya. Tidak harus barcode Peduli Lindungi, itu kenapa nanti dijelaskan kembali. Nah, jadi nanti Ananda tidak dibekali handphone ayah bunda ya, karena memang agak susah juga, tergantung ya kalau sinyal itu kan kalau di sana beda-beda gitu ya. Nah, supaya juga tidak membuat, intinya tenang lah kalau misalnya bawa barang-barangnya itu kan lebih banyak yang tanggung jawab mereka gitu ya, wah hilang gimana atau ada sesuatu hal, ini insya Allah nanti dari gurunya saja gitu yang menginformasikan apapun gitu. Mungkin itu saja ayah bunda. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin nanti ada di sesi tanya jawab, silahkan mangga. Dan kalau misalnya ada untuk masukan saran, misalnya ada akomodasi juga, karena ya memang ini berdampak juga ya setelah pandemi dan kenaikan BBM itu benar-benar ya harga semuanya, terutama akomodasi ini kita benar-benar naik jauh gitu ya. Makanya kemarin wah gimana nih sampai ke komite pun kita ada link nggak, ada channel nggak untuk akomodasi yang lebih harganya lebih bersahabat gitu ya. Mungkin itu saja ayah bunda awalan dari saya kembalikan ke MC dan tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria sambutannya. Sama-sama Bu Simo. Ada suaranya ganggu nggak? Putus-putus barusan Bu. Dengar ayah bunda ada suaranya. Gelap banget sih kacanya ya. Nggak kelihatan dari luar. Terima kasih Bu Ria. Jadi ayah bunda, kegiatan acara Susu Pulau ini melatih kemandirian anak, melatih leadership anak. Jadi sekali lagi ayah bunda, untuk anak-anak tidak membawa HP ya. Selanjutnya yaitu rangkuman kegiatan dan pembiayaan anak yang akan dijelaskan oleh Pak Guntur. Kepada Pak Guntur dipersilakan. Ya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar ya dari Bu Dela dan Bu Siho dan ayah bunda? Terdengar. Ya, alhamdulillah. Saya izin share screen dulu. Aduh. Oke. Oke, Bunda di sini untuk sosialisasi kegiatan Susu Pulau. Di sini tujuan pulau yang akan kita tuju adalah ada 2 pulau seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ria.
Pulau yang pertama adalah Pulau Harapan, dan yang kedua ini adalah Pulau Penjaliran, di mana tempat nanti Ananda itu berkegiatan lebih banyak di Pulau Penjaliran. Nah, di sana tempatnya itu di Pulau Penjaliran Timur, karena ada 2 Pulau Penjaliran, ya, Penjaliran Barat dan juga Penjaliran Timur. Dan selanjutnya di sini untuk saat ekspedisi susur pulau itu, jadwal keberangkatannya dan kegiatannya, gambaran besarnya seperti ini, Ayah Bunda. Nanti insya Allah kita jadwalnya itu tanggal 9 sampai dengan 14 Oktober. Nah, tanggal 9 nanti kita kumpul di sekolah, mungkin nanti akan dijelaskan kumpul sekolahnya itu jam berapa, nanti akan diinfokan oleh Ibu Ferial. Lalu tanggal 10 nanti keberangkatan ke dari Angke, dari Muara Angke ke Pulau Harapan. Lalu tanggal 11-nya kita akan ke Pulau Penjaliran. Nah, di tanggal 11 sampai tanggal 13 ini itu adalah kegiatan inti di Pulau Penjaliran. Dan insya Allah kembali menuju Pulau Harapan di tanggal 13 juga, yaitu sorenya. Dan pulang menuju Bogor tanggal 14-nya. Ya, dari Pulau Harapan langsung pulang ke Bogor, seperti itu. Itu untuk ekspedisi atau kegiatannya dari jadwal dari keberangkatan sampai kepulangan. Selanjutnya di sini ada pembiayaan kegiatan susur pulau. Nah, melihat kondisi dari keadaan kita saat ini, Ayah Bunda, yang Masya Allah ya Ayah Bunda, karena BBM naik gitu, ada beberapa hal yang mungkin di sini perlu dibebankan kepada Nanda dan Ayah Bunda terkait pembiayaan untuk kegiatan ini sendiri. Nah, di sini sudah tertulis untuk pembiayaan terkait homestay, terus ada akomodasi, konsumsi, dan lain-lain. Nah, di sini sudah tertera homestay itu kita akan 2 hari. 2 hari itu hari apa aja? Itu di hari pertama kita di Pulau Harapan dan hari kepulangan. Sebelum pulang itu kan nginap sekali lagi. Nah, itu 2 hari di Pulau Harapan sebesar 200.000. Nah, untuk akomodasi di sini kita bebankan untuk keberangkatan dan kepulangan menggunakan kapal. Nah, karena melihat akomodasi yang lainnya itu saat ke pulau-pulau Penjaliran dan juga keberangkatan kita dari sini sudah lumayan memakan biaya yang jadi karena dampak dari kenaikan BBM itu, Ayah Bunda. Dan konsumsi 7 kali. 7 kali itu kapan aja nanti mungkin akan dijelaskan saat nanti konsumsi 7 hari itu nanti yang pertama itu saat di Pulau Harapan, bukan di Muara Angke dulu sarapan, lalu di Pulau Harapan itu makan siang, lalu di makan malam, lalu hari kedua di sarapan, lalu saat pulang makan malam dan sarapan dan juga bekal makan siang ada 7 kali seperti itu. Untuk dan lain-lain ini sebagai dana tak terduga dikhawatirkan gitu. Ya, amit-amit kalau misalkan nanti ada kejadian yang kita tidak inginkan, maka kita ambil buat safety money untuk kegiatan ini sebesar 26.000 dan total pembiayaan itu untuk kegiatan susur pulau sebesar 620.000 yang dibebankan kepada Ananda dan Ayah Bunda. Lalu di sini yang kami butuhkan dari Ayah Bunda terkait riwayat data diri siswa atau Ananda. Nah, di mana kan kita sebagai panitia harus paham terkait kondisi Ananda, terutama terkait alergi terhadap makanan tertentu yang dikhawatirkan di sana kan kita makanannya catering Ayah Bunda. Mungkin nanti kita juga akan koordinasi sama pihak catering yang di sana. Apakah Ananda memiliki alergi tertentu atau apapun itu, lalu alergi terhadap kondisi tertentu, misalkan tidak bisa terkena air asin
atau tidak bisa kedinginan atau apa gitu. Nanti mungkin disampaikan. Insya Allah nanti saya akan membuatkan link di Google Form untuk pengisian ayah bunda terkait riwayat data diri siswa dan juga riwayat penyakit, di mana di sini mungkin kita akan mempersiapkan terutama penyakit-penyakit yang memang sifatnya itu urgent gitu ya. Kayak misalkan yang suka apa biasanya pusing di perjalanan seperti itu. Lalu kejadian-kejadian yang secara tiba-tiba terluka karena karang atau apa, nah insya Allah kita siapkan. Cuman di sini riwayat penyakit yang diminta untuk didata adalah riwayat penyakit yang emang dimiliki oleh Ananda biasanya, kayak misalkan apakah Ananda punya asma atau apa dan sebagainya gitu. Supaya kita bisa lebih memaksimalkan dalam penanganan Ananda di lokasi saat berkegiatan. Dan mungkin di sini menginformasikan terkait guru pendamping saat kegiatan. Di sini untuk penanggung jawab kegiatan itu ada Pak Andri Prihartono ya, dari kultural di sekolah. Lalu ada Wakase Kesiswaan yaitu Pak Eldi, dan guru kelas 8 saya, lalu Pak Bilal, Bu Dela, dan Bu Siho. Dan guru outboundnya itu Pak Pandu. Dan di sini kami juga meminta bantuan kepada guru kelas 7 yaitu Bu Ferial. Dan kami juga meminta bantuan dari tim medis, dan insya Allah kita minta bantuan dari tim Salam Id kalau nggak salah. Itu nanti diinfokan oleh diminta dari sekolah untuk mendampingi kami dalam berkegiatan, sehingga kalau misalkan Ananda ada kejadian tertentu kita memiliki ahlinya dalam menangani anak. Mungkin dari saya itu ayah bunda terkait kegiatan dari awal dan juga sampai pendampingan Ananda saat berkegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Siho. Terima kasih Pak Guntur atas penjelasannya. Jadi ayah bunda insya Allah nanti kita susuk pulaunya anak-anak akan ke Pulau Kenjeran pada tanggal 9 sampai 14 Oktober. Nah, untuk ayah bunda nanti akan diminta stiling apa aja anak-anak akan mungkin punya alergi atau punya penyakit, nanti boleh diisi ya bunda. Ya, selanjutnya yaitu ada penjelasan terkait apa aja barang-barang yang akan dibawa oleh anak-anak. Maaf ya bunda, mau rundown dulu, kita akan menjelaskan rundown dulu. Yang akan dijelaskan oleh Bu Ferial. Ada Bu Ferial. Oke, Bunda, sekarang kita lanjut penjelasan terkait rundown kegiatan acara kita selama di pulau nanti. Untuk PowerPoint-nya udah muncul belum? Udah, alhamdulillah. Kita mulai yang pertama itu rundown terkait kegiatan acara di pulau nanti. Untuk hari yang pertama ini ada teknis keberangkatan. Kita berangkat di minggu malam, anak-anak kumpul di minggu malam tanggal 9 Oktober tahun 2022. Anak-anak nanti pakai baju lapangan ya bunda. Nah, kumpulnya ini di sekolah pada maghrib. Nah, setelah kumpul pada maghrib di sekolah, kita lanjut dulu buat upacara pelepasan nanti di depan aula. Nah, orang tua di sini boleh hadir buat pelepasan
anak-anak kita nanti. Insya Allah dipimpin sama kepala sekolah kita, Bu Ria. Kemudian keberangkatan menuju Muara Angkenya nanti pada malam hari menggunakan truk. Seperti itu. Nah, kita lanjut di hari kedua. Nah, hari kedua ini kita udah sampai di Pulau Harapan. Nah, hari kedua atau hari pertama di Pulau Harapan ini ada pembekalan materi nanti yang akan disampaikan di sana terkait materi survival dan langsung ada praktik memancingnya juga. Nah, materi survivalnya ini kita ada 2 materi. Yang pertama itu pembuatan dan cara memasang bubuk. Dan materi yang kedua itu cara memasang kayal pancing dan memancing di laut dan jenis-jenis ikan lokal. Nah, nanti di hari kedua di Pulau Harapan ini anak-anak langsung praktek memancingnya di laut nanti. Kemudian kita lanjut di hari ketiga dan keempat. Kita udah sampai di Pulau Penjaliran. Di hari ketiga ini paginya kita langsung menuju Pulau Penjaliran dari Pulau Harapan. Nah, di Pulau Penjaliran nanti kegiatannya kita di sana akan menanam mangrove sama pelepasan tukik juga, sekaligus mengekspor Pulau Penjaliran di hari ketiga. Kemudian di hari keempat kita ada survival day sama transek. Kemudian dilanjut kegiatan terakhir di Pulau Penjaliran itu kita akan snorkeling di laut nanti. Kemudian di hari kelima persiapan pulang dari Pulau Penjaliran menuju Pulau Harapan. Nah, yang terakhir di hari ke-6 kita ada persiapan pulang dari Pulau Harapan menuju Bogor, menuju sekolah, itu sekitar di hari Jumat tanggal 14 Oktober. Nah, estimasi kita sampai di sekolah itu sekitar pukul 2:30, paling lama mungkin pada asar ya, sudah sampai di sekolah. Setelah sampai di sekolah, seluruh peserta susur pulau mengikuti kegiatan upacara penutupan di depan Aula Siha. Mungkin sekian ke rundown acara kegiatan susur pulau kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa kembali lagi bersama Bu Siho. Terima kasih Bu Feria atas penjelasannya. Jadi Ayah Bunda tadi adalah kegiatan anak-anak di pulau. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan terkait apa saja barang-barang yang akan dibawa oleh anak-anak, yang akan dijelaskan oleh Pak Pandu. Pandu kan? Cek. Oh, tadi di mute ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ayah Bunda tadi ke mute ya. Kita lanjut ke perlengkapan susur pulau. Ininya kok saya masih begini sih. Saya masih begini. Oh, hah? Nah, kok nggak di
Ada dikit, udah. Oh, pindah aja. Ini apa Pak? Apa lagi di sini? Oh, oke, sip. Ini mati lagi. Mana nih? Sudah di sini. Di slide berikutnya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, saya bagi beberapa perlengkapan siswa berdasarkan dengan fungsinya. Yang pertama ada perlengkapan keberangkatan. Itu anak-anak pertama kali berangkat membawa carrier atau sepatu, kemudian carrier atau tas, sepatu gunung, celana lapang, baju lapang, topi lapang, ikat pinggang, masker, kaos kaki tebal panjang, dan juga jam tangan. Ini perlengkapan umum untuk kegiatan keberangkatan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, perlengkapan pendukung perjalanan. Ponco kalau misalkan nanti di sana hujan, kemudian senter atau headlamp ketika malam, baterai senter, ini baterai senter cadangan, ada fluid, ponco, ulangi ponco ini tadi udah ya di atas, tisu basah, tisu kering, hand sanitizer, kemudian trash bag, plastik bening, kemudian pensil kayu, rautan pensil, penghapus, pulpen 4 warna, buku, plastik bening, dan juga uang jajan. Nanti ini insya Allah untuk lembar peralatan, lembar perlengkapan, itu akan dibagikan untuk jelas jumlah dan juga keterangan-keterangannya. Ini ada chat. Nah, ada chat di sini, ada pertanyaan dari, mohon maaf itu sepatunya harus sepatu gunung, bukan sepatu pantai gitu ya. Jadi gini Bun, kalau di pantai di sana untuk mengurangi resiko ada bulu babi, kemudian ada stonefish. Nah itu yang saya khawatirkan kalau misalkan anak-anak menggunakan sepatu yang tipis. Kalau sepatu gunung insya Allah lebih tebal. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai ke perlengkapan perjalanan ini? Oke, kita lanjut ya. Belum ganti. Oh, perlengkapan tidur. Nah, ini perlengkapan tidurnya pun masih sama. Alat-alat yang pernah kita gunakan untuk kegiatan susur gua. Ada matras, sleeping bag, buff, kaos kaki tebal, baju panjang, dan juga celana panjang. Kalau bentar ini ada pertanyaan lagi. Sambil berjalan aja ya, saya jawabnya. Untuk ngapa ikat pinggang, untuk apa ya? Apakah perlu bahan khusus atau bebas? Ikat pinggangnya bebas, bahannya Bun. Untuk apa? Untuk ya menguatkan celana kalau misalnya nanti pas lagi berenang kan lebih berat ya celananya, kena air. Ya kena air jadi lebih berat. Nah, khawatir merosot atau semacamnya ya diikat pakai ikat pinggang. Kemudian untuk ponconya, ponco plastik atau yang gimana Pak? Ponconya itu yang ponco Batman ya, kayak yang dibuat pendakian gitu, kayak ponco tukang ojek ya, kurang lebih gitulah ya. Cuman yang apa ya namanya, yang relatif lebih panjang lah.
Atau kalau misalnya nemunya yang sama ya nggak apa-apa. Kemudian mohon penjelasannya mengapa berangkatnya malam hari, berarti seberang ferinya tengah malam ya. Kalau penjelasan untuk keberangkatan malam hari nanti diterangkan kembali di awal untuk kalau di saya ini saya coba jelaskan dulu ya untuk peralatan. Saya tampung dulu pertanyaannya. Kemudian kalau sepatu gunung bukannya malah jadi lebih berat ya kalau kena air. Ini kita lebih ke arah safety, Bun. Kita lebih ke arah safety karena kalau misalnya berenang di tempat dangkal kan sulit ya. Karena ikan stonefish sama landak laut gitu adanya relatif ada di pesisir, ada di pinggir-pinggir, jadi nggak bisa, kita nggak berenang. Oh, pertanyaannya nanti saya jawab setelah ini ya, saya menjelaskan dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut. Maksudnya teh kalau ada saya tanya jawab. Ada. Ya lanjut. 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 Oke, perlengkapan olahraga, sholat, dan santai. Perlengkapan olahraganya itu ada 1 set alat pancing, kemudian mata pancingnya 5 buah, benang pancingnya 1 gulung, dan pakaian olahraga. Kemudian perlengkapan sholatnya ada sejadah kecil, mukena atau sarung, peci, trash bag, pakaian sholat, buku zikir, dan pagi dan petang. Trash bag ini untuk mengalasi sajadah kecilnya. Kemudian untuk alat santainya itu ada sandal dan kacamata hitam. Lanjut, Bu. Perlengkapan makan dan mandi. Nah, perlengkapan makannya ini ada tempat air 800 ml sampai 1500 ml. Kemudian ada sendok, garpu, dan juga piring. Kemudian buat mandinya sabun cair, sampo saset, pasta gigi mini, handuk mini, lanjut, dan juga sikat gigi. Perlengkapan kelompoknya ada nesting, botol kosong 1500 ml, kemudian kompor lapang, botol kosong 1500 ml ini untuk ambil air. Ya, kemudian kompor lapang, gas high cook, pisau kecil, plastik sampah, gunting kecil, tali pramuka, kanebo. Fungsi dari kanebo itu kalau misalkan ada air minum yang tumpah di dalam tenda itu bisa dilap. Kemudian tali rapia kecil, korek gas, trash bag, korek batang. Korek batang ini untuk nanti kegiatan survival. Bilah bambu ini untuk kegiatan pendidikan yaitu kegiatan transek. Tali rafia juga sama untuk kegiatan transek. Flysheet dan kompas bidik untuk kegiatan navigasi darat. Lanjut. Bahan baku makanan. Nah, ini saya jabarkan untuk kegiatan di Pulau Penjaliran, bukan di Pulau Harapan. Maksudnya di Pulau Penjaliran itu untuk kegiatan survival di sana. Ada beras, telur, pir, bihun, apel, sukro, kecap, abon, gula, bawang merah, penyedap rasa, jahe, biskuit, wafer, roti sobek, kornet, jagung manis, minyak goreng, garam, bawang putih, susu, wedang, kopi, sarden kecil, tempe, tahu, bayam, dan juga madu. Lanjut, Bu. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Siho. Terima kasih Pak Pandu atas penjelasannya. Penjelasan tentang terkait apa saja barang-barang yang akan dibawa anak-anak. Ya, selanjutnya Ayah Bunda sesi tanya jawab. Mangga yang mau bertanya boleh menyebutkan Ayah Bundanya siapa, lalu boleh menyebutkan apa pertanyaannya. Ayah Bunda, di sini saya mau menjawab terkait ada yang menanya tadi kenapa berangkatnya kok malam. Lalu apakah berangkatnya kita ke Pulau Harapan itu tengah malam? Nah, di sini
kita menyiasati kenapa berangkatnya malam itu untuk supaya kita tidak telat saat mencapai kapal di pagi hari, Ayah Bunda. Jadi kita berangkat malam dari sekolah, berangkat pada Isya. Setelah sholat Isya kita langsung berangkat. Nah, berangkat menuju ke Muara Angke. Nah, di sana sampai Muara Angke itu sekitar jam 11 atau jam setengah 12-an. Sampai di Muara Angke kita akan menuju kapal langsung. Nah, di kapal itu kita akan istirahat di kapal sampai pagi. Nah, istirahat di kapal, kita tidur di kapal. Nah, insya Allah kita sudah dapat izin dari pihak sana. Kebetulan saya sudah menelpon ke pihak yang bertanggung jawab di sana. Apakah boleh kita tidur di kapal langsung? Nah, alhamdulillah diizinkan. Biasanya memang kalau misalkan kita mengejar waktu pagi itu serasa diburu waktu karena kapal itu biasanya berangkat dari jam 8 sudah meluncur untuk melaut atau untuk pergi ke Pulau Harapan atau ke Pulau Pramuka. Nah, maka dari itu kita menyiasati supaya nanti kita tidak diburu oleh waktu. Kita berangkat malam dan sampai di Muara Angke itu malam, istirahat di sana. Lalu nanti sarapan langsung di sana, lalu berangkat paginya sekitar jam 7 atau jam setengah 8 kita langsung berangkat dari Muara Angke ke Pulau Harapan. Seperti itu, Ayah Bunda. Supaya berangkat lebih pagi. Intinya supaya kita bisa lebih nyaman dan bisa berangkat lebih pagi, lebih awal dari Muara Angke ke Pulau Harapan. Itu ya penjelasan dari Pak Pandu, Bunda Syafiq, mengapa berangkatnya malam hari. Lalu ini ada pertanyaan yang belum dijawab dari ayah bundanya Abdan. Apakah perlu membeli joran pancing, Pak Pandu? Ya, kalau joran pancing di di lembar perlengkapan anak sudah diminta untuk membawa. Jadi joran pancing 1 set dipersilahkan. Tapi itu sifatnya nggak wajib. Itu diperbolehkan membawa. Kemudian nanti ketika naik perahu pakai pelampung ya Pak, pasti karena itu merupakan SOP kalau ketika kita naik perahu. Mau perahu besar nggak? Ya, itu penjelasannya Ayah Bunda. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh disebutkan nama dari ayah bundanya siapa? Mangga ya Bunda bertanya boleh tentang peralatan anak, tentang kegiatannya. Oh, ada lagi nih. Saya Agi, ibunya Syak. Perjalanan ke pulau memakan waktu berapa lama? Mangga Pak Pandu. Oh, Pak Busur. Untuk ke pulau, maksudnya ke pulau apa ya Ayah Bunda ya? Soalnya kita dari Muara Angke ke Pulau Harapan atau dari Pulau Harapan ke Pulau Penjaliran seperti itu. Kalau dari Muara Angke ke Pulau Harapan itu biasanya kita berangkat pagi jam setengah 8, sampai sana itu sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi sampai sana itu sekitar jam 11 atau setengah 12 biasanya. Nah, di sana langsung kita istirahat menuju ke homestay. Lalu setelah Ba'da Zuhur kita ada kegiatan langsung bersama pihak sana. Ada Pak yang kapan ke Pulau Penjaliran. Nah, Pulau Penjaliran ini mungkin kalau melihat di peta itu memang sangat jauh Ayah Bunda ya. Hampir sama kalau keberangkatan itu sekitar 2 sampai 3 jam lebih gitu, untuk ke Pulau Penjaliran sendiri. Itu Ayah Bunda untuk lama perjalanan. Oke, perahu yang digunakan seperti apa? Nah, untuk perahu yang digunakan dari dari Muara Angke ke Pulau Harapan itu perahu besar, perahu umum yang biasa kita gunakan. Yang biasa memang digunakan untuk
membawa penumpang dari Muara Angke ke Pulau Harapan. Untuk dari Pulau Harapan ke Pulau Penjaliran, di sini kita tidak menggunakan perahu yang biasa dipakai penumpang. Di sini menggunakan biasanya perahu wisata gitu. Perahu wisata yang dimana digunakan biasanya oleh para wisatawan untuk menuju ke pulau-pulau tertentu, misalkan dari Pulau Harapan menuju ke pulau yang lainnya. Dan biasanya ada yang ke Pulau Papateo, Pulau Tidung, atau pulau apa yang ada di sana gitu. Nah, kita akan menuju Pulau Penjaliran menggunakan perahu wisata seperti itu. Ada lagi mungkin Ayah Bunda yang mau ditanyakan? Ya. Saya mau tanya. Boleh, Ayah Bunda. Ya, mohon maaf off cam ya, Pak Guru. Jadi begini, kan ada itu ya, di perlengkapan itu ada kompas bidik, yang perlengkapan grup kalau tidak salah ya. Itu kompas bidiknya seperti apa, rekomendasinya begitu? Barangkali masih bisa ada waktu untuk beli online begitu. Itu saja, terima kasih. Baik Bun. Kompas bidiknya kompas bidik standar yang ada penutup kompasnya, jadi ada pegangannya. Aduh, gimana ya gambarnya? Ada nggak? Bisa ditampilin nggak kompas bidik? Gambarnya cari di internet. Ini sebelahnya. Gimana? Sini ya. Saya nggak nyiap. Ini cari di kompas bidik. Sebentar ya Bunda. Sebentar ya Bun. Kompas bidik. Ya ada nih. Ya, yang ini yang benar kayak gini. Di share aja. Bukan share aja. Share screen. Share screen. Oke. Udah aja share dah. Nah Bun, yang seperti ini Bun, kompas bidiknya. Itu besi yang ini buat pegangannya, yang ini buat lihat angka kecil yang ada di dalam kompas, derajat kompas. Kemudian ini ada garis penengah untuk membidik objek. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bun. Ininya stop share itu. Ini ya, stop share arah sini ya. Ayah Bunda, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau disampaikan ke Guru? Oke Ayah Bunda, terkait tadi info biaya Ananda nanti akan diinfokan langsung melalui surat yang akan diedarkan oleh Bu Ruli. Nanti ada surat edarannya yang insya Allah berisi tentang biaya sama barang yang akan dibawa oleh siswa apa saja nanti. Include sama bahan makanan. Dan include sama bahan makanan yang akan dibawa atau dipersiapkan oleh Ananda seperti apa. Insya Allah nanti akan dibuatkan surat edarannya oleh sekolah, dan insya Allah nanti langsung akan disampaikan kepada Ayah Bunda terkait pembayarannya kemana dan kapan waktunya bayarnya dan kapan telah pembayaran.
Itu aja mungkin dari saya. Kembali ke Bu Siho. Terima kasih. Oh, masih di mute ya? Ayah Bunda ada suaranya? Oh ya. Ya, Ayah Bunda, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang belum jelas terkait peralatan ataupun yang lainnya, boleh ditanyakan. Atau sudah paham semua? Ini nanti pastinya kan semua daftar yang diperlukan kan pasti akan dibagikan kepada anak-anak, ya kan? Oh iya. Pastinya nanti kita orang tua di rumah kan harus bantu check-in ya, ini malah dicek ininya checklist gitu, ininya perlunya. Ya insya Allah Ya, nanti terima kasih. dikasih selembar kertas, nanti anak-anak ketika udah ada barang yang udah siap boleh di checklist, jadi nanti ketahuan apa aja yang belum ada, ya nanti dibagikan. Ya, makasih. Ya sama-sama Bunda. Ada lagi Ayah Bunda yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada ya? Mungkin nanti kalau memang ada pertanyaan yang belum paham, bisa ditanyakan. Oh, ada lagi nih. Uang yang 620 mulai kapan disetorkannya? Mangga boleh dijawab oleh Pak Guntur? Untuk uang yang 620.000 itu mungkin nanti setelah ada surat edarannya ya Bunda, akan ada infonya terkait kapan mulai untuk stornya gitu, dan kemana sih stornya nanti akan disampaikan di surat edaran tersebut begitu ya Bunda. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih Bu Sio. Ya sama-sama Pak. Ya jadi Ayah Bunda nanti akan ada surat edaran, mungkin nanti insya Allah dikirim di grup ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham ya Ayah Bunda berarti? Mungkin sesi tanya jawabnya kita selesaikan ya, sudah cukup. Nanti jika ada pertanyaan lagi atau ada yang belum paham, boleh nanya ke wali kelasnya atau langsung ke Pak Pandu juga terkait barang anak-anak yang akan dibawa. Jadi kita cukupkan ya Ayah Bunda sosialisasi susur pulau hari ini. Insya Allah kita susur pulau nanti tanggal 9 sampai 14 Oktober ke Pulau Penjaliran. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, anak-anak dan kita semua diberi kesehatan agar bisa mengikuti kegiatan acara susur pulau. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Ada yang sambil kerja, ada yang sambil di jalan. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktunya. Saya tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Sama ya.